Selamat siang semuanya. Seperti yang tadi, selamat sore ya tepatnya ya, karena di WIB udah pukul 15.42. Nah, jadi di sini terima kasih buat kehadiran teman-teman semua, dan juga terima kasih buat Mas Alharkan atas perkenalannya. Jadi saya sedikit mengulangi, jadi nama saya Anggita Utomo, bisa dipanggil Anggit, ataupun bisa dipanggil Anggita. Saya selaku asisten akademik Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika Bisnis di UGM tahun 2021. Nah, jadi di sini sebelum kita membuka ke sesi berikutnya, saya mungkin ini ya sedikit pembukaan ya, karena pada dasarnya di ekonomi itu kan kita belajar bagaimana kita mengalokasikan sumber daya entah itu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk kebutuhan manusia, khususnya untuk kebutuhan manusia, untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun kebutuhan jiwa lah ya, ibaratnya seperti itu. Nah, itu dasarnya ekonomi, karena sumber daya itu kan terbatas. Nah, in the end of the day kita ingin well-being manusia itu selalu improve ya, selalu membaik. Nah, di sini kita akan membicarakan salah satunya terkait hal serupa yang tadi sudah sempat saya singgung, terkait bagaimana kita bisa mengimprove well-being dari manusia, entah itu dari fisiknya atau dari jiwanya gitu. Nah, ini menyangkut ekonomi kebahagiaan ya pastinya ya. Jadi ekonomi kebahagiaan itu bagaimana kita mengalokasikan sumber daya untuk kebahagiaan. Kurang lebihnya kayak gitu ya, sangat straightforward. Nah, di sini khususnya kita akan memperkenalkan pembicara kita yang akan berbicara lebih lanjut terkait ekonomi kebahagiaan. Di sini ada Mas Rian Muhammad Hanif Nugraha. Selamat siang, Mas, selamat sore ini dari Indonesia. Di Oke, Indonesia oke masih Mas. ini ya, masih siang. Ini Mas Rian masih di Indonesia atau udah di London? Kebetulan lagi di London Mas. Oke, oke, oke. Siang ya? Atau pagi di sana malah? Pagi Mas, ini jam Pagi. 9 kurang. Oke, oke. Sip. Selamat pagi ya gitu. Nah, Pagi Mas. Mas Rian ini seperti yang tadi sudah sempat saya singgung, merupakan mahasiswa di London School of Economics and Political Science, khususnya mengambil major Health Economics. Nah, sebelum mengambil master, Mas Rian ini juga merupakan salah satu alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dan tentu saja selain menjadi sarjana di ekonomi, Mas Rian ini juga memiliki kredibilitas education atau pendidikan di tempat-tempat lain seperti di Erasmus University di Rotterdam, kemudian Toulouse Business School dalam mengambil summer school pada tahun 2020. Nah, di sini Mas Rian akan mengisi materinya terkait ekonomi kebahagiaan, yang mana secara spesifik akan membahas terkait joblessness dan children's happiness. Jadi bagaimana joblessness atau status employment dari orang tua itu mempengaruhi well-being atau happiness dari anak-anak. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya langsung serahkan ke Mas Rian waktu dan tempat. Silakan Mas Rian. Oke, sebentar ini boleh share screen ya. Udah bisa kok, udah bisa. Oke, sebentar. Oke, udah kelihatan ya. Oke, langsung kita mulai aja. Selamat sore semuanya. Aku Rian. Oke, hari ini aku akan memaparkan tesis aku, skripsi aku dalam mental health economics yang aku tulis di Erasmus University Rotterdam beberapa bulan lalu. Oke, jadi langsung mulai aja.
Oke. Jadi untuk agenda hari ini, urutan tesis aku mungkin sedikit beda karena tesis aku ditulis di Erasmus, jadi sangat singkat. Tapi ya insya Allah ini bermanfaat lah ya. Ups. Ya, jadi pertama-tama pengenalan sedikit dulu mental health economics itu apa sih? Nah, premis utamanya kenapa aku menulis dalam mental health economics itu dimulai dari pertanyaan, kalau misalkan semua orang kan ngomong gitu, oh kebahagiaan tuh paling penting, oh mental health itu paling penting gitu di dalam kehidupan. Nah, cuman pertanyaannya adalah kalau emang seperti itu, kenapa kita tidak mempelajari lebih lanjut, tapi kita malah mempelajari tentang makroekonomika, time series, moneter, apapun itulah. Nah, jadi buat aku ini sebagai apa ya? Mungkin permulaan diskusi lah. Seberapa pentingnya mental health economics itu untuk dipelajari lebih lanjut gitu. Nah, ini sendiri sebenarnya bidang yang masih sangat janin gitu ya. Nggak banyak, bahkan di luar negeri pun mau di Inggris, di Belanda, dimanapun itu belum banyak yang mempelajari. Namun ini bidang yang sebenarnya luas, sangat luas kok. Kayak misal the economic cost or implication dari kesehatan mental, dan itu bisa dari kejadian pengangguran, kematian suami, istri, anak, terserah perilaku yang beresiko, ataupun dari penggunaan sosial media misal. Lalu apa sih dampak dari approaches yang baru untuk permasalahan kesehatan mental gitu, ataupun bisa kalau misalkan Anda itu care seeking behavior untuk mental health, nah determinannya itu apa aja sih? Nah ini aku mungkin kalau itu masih sedikit abstrak gitu, ada beberapa pertanyaan yang lebih spesifik. Ini permisalan aja. Jadi apakah kalau misal ibu-ibu hamil lalu suaminya meninggal, apakah itu meningkatkan kemungkinan bahwa anaknya yang ada di dalam kandungan ketika lahir dan ketika sudah katakanlah 5 tahun, itu probabilitas untuk memiliki ADHD itu berapa sih gitu? Ataupun misal kalau ada teman-teman yang ikut tawuran atau kena student violence lain, dibully kah, atau misal kasus ekstrim ditembak-tembakan, di mass shooting seperti di Norwegia atau Amerika gitu. Apa sih dampak jangka panjangnya gitu? Ataupun misal woman socio-economic impact ke aborsi yang tidak bolehkan gitu loh. Terserah pandangan kalian apa, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut pun juga sebenarnya punya empirical merit atau sangat bersinggungan dengan penentuan kebijakan publik lainnya. Nah, jadi langsung masuk aja ke tesis saya. Tesis aku itu tentang orang tua yang menganggur, lalu apa dampaknya ke kebahagiaan anak. Nah, pertama-tama mirip seperti pertanyaan aku yang pertama, dalam mempelajari kondisi ekonomi, mau itu apa namanya pengangguran kah atau terserah apa, biasanya kesehatan mental anak tuh justru nggak dipelajari gitu dan generally overlooked. Nah, namun ada common wisdom juga di mana kesehatan fisik anak itu bukan prediktor terpenting dalam menentukan memprediksi masa depannya dia gitu. Namun sebenarnya kesehatan mental ya apa? Katakanlah dia punya kebutuhan khusus kah, atau terserah apapun exposure ke kejadian-kejadian yang sekiranya mungkin mempengaruhi kesehatan mentalnya dia, itu pun juga bisa jadi referensi untuk meneliti gitu ya. Nah, aku ini khusus di tesisku tentang pengangguran gitu, unemployment. Nah, unemployment itu tuh salah satu kejadian langka, kejadian sosial langka yang mana manusia itu tuh sebenarnya nggak beradaptasi kebahagiaannya gitu loh setelah
unemployment itu terjadi bahkan di bertahun-tahun selanjutnya gitu. Itu common wisdom-nya. Nah, jadi bisa diartikan kalau unemployment itu sangat costly gitu ya, entah dari sisi keuangan, psikologis, sosial, ataupun bahkan jadi itu memicu keperilakuan yang beresiko seperti penggunaan narkoba, alkohol, rokok, terserah gitu ya. Nah, jadinya studi oleh Winkelmann itu di populasi Jerman bilang bahwa unemployment itu lukanya tuh permanen gitu, Mbak. Jadi untuk orang lain yang sudah menerima pekerjaan baru pun setelah mengalami pengalaman unemployment, tingkat kebahagiaannya tuh nggak akan pulih gitu ya. Nah, ini dalam grafik tuh seperti ini. Katakanlah ini dari studi di Jerman. Katakanlah 4 tahun sebelum kejadian pengangguran, kebahagiaannya itu 7, 71 sekian, 71 lah anggap aja. Terus ketika unemployment itu turun menjadi sekitar 6,2, bertahun-tahun setelahnya pun juga maksimalnya nggak nyampe 61 gitu. Nggak nyampe 71. Jadi kebahagiaannya tuh nggak pulih gitu. Ini studi longitudinal oleh Winkelmann tadi. Nah, jadi buat aku ini memicu loh. Ini kebahagiaan tuh ternyata penting ya. Cuman kok buat anak tuh kagak ada yang pelajarin gitu. Cuman waktu aku baca-baca ternyata ada studinya, ada sekitar 2 atau 3 gitu, dan waktu aku memulai tesisku pun juga dosen aku bilang, ini topiknya menarik, cuman kamu hati-hati nggak banyak yang mempelajari gitu. Cuman silakan aja gitu, saya bantu. Oke. Nah, ini sedikit background gimana untuk mempelajari kebahagiaan anak. Nah, itu dimulai dengan teori dari Gary Becker, di mana kepuasan orang tua itu dimaksimalkan oleh pertama human capital production untuk anak-anak. Namun itu sendiri pun juga ada trade-off-nya gitu ya. Orang tua kan juga punya keterbatasan waktu dan segala macam. Cuman dikategorikan sebagai 2 gitu. Jadi apakah anak mendapatkan time input, investasi waktu lah, quality time untuk anak, ataupun investasi moneter dari orang tua kepada anak gitu. Dua-duanya kan sebenarnya memang penting gitu kan untuk pertumbuhan anak. Cuman lagi-lagi orang tua juga manusia, punya keterbatasan dalam waktu, dalam penggunaan uang dan segala macam. Nah, dua-duanya punya meritnya masing-masing, punya efek yang positif. Dengan adanya semakin banyaknya quality time, itu meningkatkan menurut Gary Becker kita akan meningkatkan children's future income dan standard of living. Tapi dengan monetary input ke anak juga itu akan meningkatkan standard of living-nya keluarga gitu ya. Jadi outputnya bisa jadi beda gitu kan, tergantung dengan trade-off yang dipilih gitu. Nah, dampaknya ke anak pun juga bisa jadi beda-beda. Jadi ini dari teori pun juga sebenarnya lumayan banyak nih. Jadi misalkan laki-laki dianggap bapak-bapak gitu ya, dianggapnya lebih asertif, sedangkan perempuan emang secara tradisional pun dipandang tidak sefokus ke material sukses, dan typically sebagai penanggung jawab oleh child care responsibilities. Ini pun juga aku ambil tuh dari studi di negara barat yang mana mungkin dianggapnya mungkin lebih nyantai ya, cuman ujung-ujungnya gender role orang tua itu broadly speaking mungkin sama di mana-mana gitu ya. Cuman tesis ini nggak akan banyak membahas tentang gender, parental gender, karena itu akan menjadi tesis lain atau studi lain gitu ya. Nah, lanjut.
Nah, dari percakapan Gary Becker tadi tentang time input dan monetary input, ada satu paper yang sebenarnya ini jadi paper rujukan utama aku, bahwa dia mempertanyakan apakah negative monetary effect itu lebih besar daripada positive effect dari quality time orang tua, gitu ya. Apakah dampak negatif karena unemployed kan, jumlah uang yang didapat orang tua itu dampaknya kan negatif ya. Apakah dampak negatif hilangnya uang karena unemployment itu lebih besar dari positive effect terhadap semakin banyaknya parental time input gitu? Karena kan bisa diargumentasikan kalau kamu mendapatkan pengangguran, kamu kan keseharian kamu itu kamu punya lebih banyak leisure time gitu ya, lebih banyak waktu di rumah, lebih banyak waktu melakukan apapun selain pekerjaan, karena pekerjaan kamu kan hilang gitu kan. Nah, dengan adanya waktu tersebut, kamu kan bisa diargumentasikan akan investasi waktu kepada anak lebih banyak gitu. Namun apakah hilangnya gaji itu dampaknya lebih substansial daripada penambahan quality time terhadap anak gitu ya. Jadi apakah time input itu sama dengan monetary input gitu. Nah, tapi sebagai orang tua pun juga diasumsikan walaupun kamu punya lebih banyak waktu, tapi kan itu juga dibarengi dengan kamu stres, pekerjaan kamu hilang, mau itu secara volunteer, kamu resign gitu, ataupun sebagai dipecat gitu ya. Tetap aja akan ada pertimbangan-pertimbangan lain karena hidup nggak sesimpel itu kan. Nah, stres yang orang tua miliki ketika memasuki tahap pengangguran, apakah itu menyebar di rumah gitu kan, menjadi chaotic home environment. Nah, dari beberapa studi pun juga kondisi rumah yang kacau itu dikarenakan oleh pengangguran, itu meningkatkan tingkat perceraian ataupun juga anxiety dari anak-anak yang udah lebih tua, namun masih tinggal sama orang tuanya. Jadi ini pertanyaannya banyak nih, apakah parental time input itu bagus, tapi adanya negatif monetary effect, apakah hilangnya pekerjaan itu menjadi spill over dan lain-lain. Nah, sebelum aku lanjut, ini mungkin teman-teman dari tadi bertanya, ini sebenarnya subjektif happiness itu tuh dihitungnya gimana gitu kalau di ekonomi gitu kan. Nah, ada satu studi ya, itu Harris Shower, maaf penyengajaannya, itu bilang kalau kebahagiaan itu tuh lebih merefleksikan konsekuensi dari pilihan-pilihan hidup, dan itu lebih baik daripada conventional utility approaches gitu kan. Jadi kan biasanya di mikroekonomi kan disebutnya utility outcome-nya adalah utility dada. Nah, cuman sebenarnya kan utility itu kan diukur kayak gimana tuh kan nggak tahu. Mungkin kalau kamu belajar di neuroeconomics bisa tuh dari scan MRI gitu kan. Nah, jadi diasumsikan gitu bahwa kebahagiaan itu adalah proksi yang bagus dari utility yang dibahas di mikroekonomi gitu. Nah, jadi di tesis aku berargumen bahwa utility kebahagiaan itu tuh memberikan konsep yang it's a more realistic conception of man gitu kan, karena itu mengukur pengalaman dan segala macam apakah kamu bahagia. Jadi kebahagiaan di sini adalah seberapa puas kamu dengan kehidupan kamu at that time ketika kamu ditanya seperti itu. Skalanya itu 0 sampai bisa 0 sampai 10, 0 sampai 7, 7 being the most happiest state atau segala macam. Nanti terkait datanya bagaimana aku akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, sesuai dengan yang background yang aku sebutin tadi tentang parental time input atau parental monetary effect gitu,
pertanyaan perumusan masalahnya itu bahwa ketika kamu masuk ke tahap pengangguran, life satisfaction kan tidak balik lagi seperti semula kan, dan itu menumbuhkan chaotic home environment, dan diasumsikan itu akan spill over gitu kan, akan menyebar ke anggota rumah yang lain, terutama anak gitu. Jadi asumsi utamanya adalah apakah kebahagiaan anak itu juga turun gitu. Dan balik lagi ke notion di mana mental health dari anak itu prediktor yang lebih penting daripada physical health anak gitu. Nah, dari situ aku juga memasukkan bahwa aku nggak mau naif juga gitu ya. Anak itu kan beda-beda ya, dan salah satunya bisa jadi gimana mereka merespon ke pengalaman itu bisa jadi dibedakan dengan salah satunya umur. Mungkin bisa juga dibedakan dengan hal-hal lain, cuman konteks ini aku mengambilnya umur gitu. Jadi aku mengasumsikan umur itu anak-anak beda umur itu responnya beda menghadapi kejadian-kejadian yang berbeda gitu. Nah, ini aku masukin beberapa studi di mana anak yang lebih dewasa lebih terdampak negatif daripada anak yang lebih muda dalam educational outcomes ketika orang tuanya nganggur. Ada yang seperti itu, ada yang juga bilang, oh dari situ kan artinya ada heterogenitas dong dalam parental unemployment ke kebahagiaan anak berdasarkan umur anak. Nah, jadi umur ini kayaknya penting nih untuk dijadikan sebagai interaksi lah ke kejadian tersebut dalam model ekonometriknya nanti. Nah, jadi pertanyaan utamanya adalah apakah kebahagiaan anak itu memburuk dari exposure to parental unemployment? Ingat, intuisinya adalah orang tua nganggur, pulang stres walaupun waktunya lebih banyak, cuman kita asumsikan dampak negatif dari pengangguran itu outweigh dampak positif waktu yang bisa dikorbankan bisa diluangkan ke anak gitu ya. Jadi kita asumsikan dampaknya juga jelek ke anak gitu, orang tuanya kan bete, orang tuanya stres lah. Nah, habis itu pertanyaan kedua, kalaupun ada pengaruh sekalipun ke anak, apakah itu akan berbeda sesuai umur anak gitu ya. Jadi hipotesis pertama adalah intuitively kebahagiaan anak itu memburuk dari exposure to parental unemployment. Nah, hipotesis kedua adalah dampak kebahagiaan anak dari orang tua itu dari pengangguran orang tua itu beda-beda gitu. Jadi mungkin yang lebih tua lebih buruk, lebih muda lebih lebih bagus. Nah, mungkin ini sedikit tambahan kenapa intuisinya adalah anak yang lebih tua itu lebih sedih daripada anak yang lebih muda, karena singkat aja mungkin anak yang lebih kecil itu nggak ngerti, ini kerja tuh apa sih gitu, kok bapak sama ibu kok sedih banget gitu. Cuman kan aku kan seneng jadinya bapak sama ibu kan ada di rumah, aku bisa main sama mereka. Anak yang lebih kecil mungkin kayak gitu. Cuman anak yang lebih tua yang lebih ngerti, orang tua gue kena pengangguran nih, kasihan juga ya. Cuman besok keluarga aku juga makan apa ya. Jadi anak yang lebih tua itu lebih mikir gitu kan, lebih mikir ini orang tua gue kenapa gitu ya. Jadi umur itu mungkin diasumsikan ini akan ada pengaruhnya nih. Gitu. Nah, ini data yang aku pakai. Setahu aku di dunia ini yang bisa komplement pertanyaan aku itu tuh cuma 2, data dari Jerman dan data dari UK. Bentuk datanya pun juga longitudinal, jadi ini bukan nggak bisa diambil causation karena aku nggak pakai instrumental variable, jadi ini mostly correlational. Wave-nya itu tuh 1-11 tahun 2009 sampai 2022. Ini pakai data sebaru mungkin, jadi ini data 11 tahun lah ya.
Demografinya itu semua anak yang umurnya 10-15 karena ada datanya seperti itu, yaitu di Youth Survey dari UK Household Longitudinal Survey. Ini setara sama IFLS, cuman tiap tahun ada gitu. Nah, ada beberapa exclusion tentu untuk mengakomodasi struktur data yang aku mau. Aku menghilangkan semua data orang tua yang nggak bisa dicari lah ya. Terus juga LGBT parents karena aku maunya data ibu dan anak gitu, karena struktur datanya pun juga bisanya komplement seperti itu. Dan juga orang tua yang dalam government training scheme, unpaid work atau apprenticeship gitu ya. Ini eksklusif ke orang yang sedang bekerja atau kehilangan pekerjaan. Nah, ini key variable mungkin bisa lebih menjelaskan apa sih kebahagiaan itu ya. Jadi kebahagiaan itu ditanya dalam survei, singkat cerita seperti dari skala 1 sampai 7, seberapa kamu puas dengan kehidupan kamu. That's it. Most people menilai itu level kebahagiaannya 6 atau bahkan 7 gitu, sempurna kan. Jadi it's a long right hand tail distribution gitu. Jadi itu isinya kebahagiaan dari anak-anak yang berumur 10 sampai 15 gitu. Mereka menjawab itu pertanyaannya sendiri. Nah, independent variable-nya adalah apakah orang tuanya nganggur, mau itu bapak atau ibu, dan itu binary gitu. Nah, parameter ini nanti akan diinteraksikan dengan umur anak. Jadi nanti aku jelasin di model. Nah, ini summary statistics. Jadi jumlah observasi aku ada 10.000, cukup banyak. Jadi kebahagiaan itu bisa dibilang juga sebenarnya subjective well-being, tapi itu definisi yang lebih luas. Itu menyangkut happiness, perasaan terhadap sekolahnya, penampilannya, keluarganya, teman-temannya. Juga karena ini penggunaan rokok oleh anak tuh sebenarnya hal yang harusnya langka ya. Dan itu juga aku jadiin aku masukin ke data sebagai kontrol. Apakah anak itu pernah merokok ataupun pernah minum alkohol gitu. Umurnya 10-15 tahun loh, harusnya kan enggak ya. Cuman bisa diargumentasikan orang yang mencoba itu artinya oh ini orang ada masalah gitu kan. Nah, terus datanya juga aku sambungin ke data orang tua. Jadi ini sebenarnya struktur datanya lumayan ribet ya. Aku sampai sebulan ngurusin itu doang. Terus ini ya data orang tua, aku mengambil apakah dia self-employed atau paid employment ataupun unemployed ataupun inactive gitu ya. Jadi datanya tuh sebenarnya kecil ya untuk jadi treatmentnya itu loh, yang pernah mengalami pengangguran cuman ada 300 dibandingkan roughly ya sekitar 9.000 sekian lah. Tapi emang itu emang diekspektasikan, karena kalau misalkan unemployment kamu besar ya artinya ini datanya aneh gitu kan. Karena ini kan data negara Inggris gitu, yang mana unemployment-nya itu harusnya nggak 50% atau apa, ini negara udah hancur kali kalau gitu. Juga aku ambil karakteristik yang umur, kesehatan mereka gitu kan. Kesehatan itu ya menurut mereka sehat atau enggak, udah gitu aja. Marital status, edukasi, income, dan lain-lain. Nah, GHQ score ini kontrol juga. Ini pertanyaan-pertanyaan umum terkait behavioral decision making gitu, kondisi kesehatan mental mereka, dan seperti itu. Nah, ini strategi aku. Ini broadly speaking aja, gimana aku bisa memaparkan konsep gimana orang dapat well-being sih. Nah, R itu katakanlah sebagai again the self-reported well-being level. Ketika ditanya kamu seberapa puas dengan hidup kamu dari skala 1 sampai 7, that's the true one. Itu sama dengan ya H itu kebahagiaan, U itu
the true well-being function, namun ditambah ditambah epoch term, dan itu isinya adalah interaksi dari karakteristik orang tua, anak, dan waktu. Jadi kebahagiaan utama itu adalah epoch term ditambah dengan gabungan dari karakteristik orang tua, anak, dan waktu. Nah, ini ekonometri yang paling simple ya, yaitu cross section modelnya. Jadi outcome-nya kan kebahagiaan itu sama dengan alpha tambah ya binary dari status pekerjaan bapak tambah status pekerjaan ibu, karakteristik dan hierarkis gitu plus epoch term. Nah, aku di sini karena pakai longitudinal data, aku pakai fixed effect. Cuman aku nggak akan bahas banyak tentang teknisnya ya. Karena menurut aku lebih penting intuisinya ya. Kenapa pakai fixed effect? Ya, again datanya longitudinal dan diasumsikan fixed effect itu bisa mengkontrol dampak individual yang nggak bisa dilihat gitu ya oleh anak gitu. Estimationnya itu bisa dianggap fixed effects itu menghilangkan dampak dari inborn predisposition gitu. Nah itu maksudnya apa? Itu heterogenitas yang nggak akan bisa dilihat gitu ya. Misalkan anak itu lahir dengan happy inducing traits gitu. Misalnya kan kita pasti ada yang kenal lah beberapa orang yang emang dari awal tuh ini orang udah lucu gitu, bisa menghibur dirinya sendiri. Ataupun orang tua, karena misal bisa jadi orang tuanya emang begitu juga gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Dan itu nggak akan masuk di data kan, jadi kita nggak akan bisa observe itu. Terus juga fixed effects bisa mengkontrol dampak yang endogen. Dan fixed effects itu kan gampangnya membandingkan diri dengan periode sebelumnya, yang mana itu bisa dianggap sebagai counterfactual yang lebih baik dari kakak versus adik ataupun diri sendiri lawan kembaran kita gitu kan dalam longitudinal analysis gitu. Jadi kita kan bisa jadinya dengan fixed effects bisa membandingin, oh misal anak sebelumnya nggak orang tuanya itu nggak nganggur, dilawan dengan data tahun-tahun berikutnya yang mana orang tuanya kebetulan nganggur, mau ibunya, bapaknya, atau gabungan gitu ya. Dan fixed effects itu kan dari model aku tuh it uses some sort of within child variation gitu loh, dan it assumes control over observed or unobserved time variant family characteristics gitu. Jadi kan singkat cerita anak tuh beda-beda gitu loh. Dan diasumsikan dengan fixed effects itu bisa mengkontrol semua hal yang terlihat ataupun tidak terlihat di dalam struktur data yang aku pakai. Nah ini ekonometrinya ada interaksi antara umur anak dan umur orang tua di yang ini ketiga di sini. Cuman ya dan again aku nggak akan bahas teknisnya banget. Nah ini tabulasi singkat kebahagiaan anak berdasarkan orang tua yang nganggur ataupun nggak nganggur. Nah bisa dilihat itu kalau data dari Bapak ini maksimal 7 ya, ingat ya. Bapak itu ketika employed kebahagiaan anak itu 5,9 dan kalau unemployed itu 5,7, ada bedanya kan. Terus ibu broadly similar 5,9 dua-duanya. Nah ini kalau misal nggak ngerti data gitu kan kita pasti bakal bilang gitu, oh ini berarti anak itu lebih sedih kalau bapaknya yang nggak nganggur kan, yang nganggur kan. Karena perbedaannya jauh lebih signifikan gitu, dan ibu itu anak lebih seneng kalau ibunya di rumah daripada bapaknya yang di rumah gitu kan. Cuman dan again ini kita nggak masukin kontrol kayak gitu sih, terserah. Cuman intuisinya adalah kalau oh ini kayaknya gender orang tua
ini kayak ada hubungannya gitu ya. Cuman dan again aku nggak akan bahas banyak gitu tentang teori gender dan lain-lain. Nah, ini hasil regressinya ini banyak banget sebenarnya. Cuman yang pertama itu aku pakai random effect, dan hasilnya seperti ini. Aku nggak masukin interaksi, aku cuman pakai kontrol variabel yang eksogen seperti umur dan lain-lain. Nah, kita lihat yang model 5 aja, karena ini pakai kontrol variabel paling banyak. Nah, jadi kalau kata baseline-nya itu anak umur 10 tahun gitu ya. Jadi angka-angka ini membandingkan umur anak katakanlah umur 14 gitu dengan umur 10 gitu, dan selayaknya juga ketika sudah dimasukkan interaksi apakah ke status pekerjaan orang tua dengan umur anak gitu ya. Nah, ternyata kalau dari data sini, misal untuk unemployed mother ke anak yang paling tua gitu, anak umur 15 tahun gitu. Nah, kalau dari data sini ternyata umur 15 itu ketika ibunya nganggur itu jauh lebih bahagia dibandingkan anak yang umur 10 tahun. Artinya anak yang umur 10 tahun lebih sedih ketika ibunya nganggur dibandingkan anak yang umurnya 15 gitu. Misal misal bapak gitu, apa namanya, anak yang umurnya 15 tahun itu ketika bapaknya nganggur itu jauh lebih sedih daripada anak yang umurnya 10 tahun. Dan kurang lebih intuisi yang aku bilang itu tadi ya konsisten lah dalam semua angka ini. Cuman obrolan aku dengan dosen pembimbingku pun juga bilang sebenarnya yang lebih penting itu bukan siapa yang paling bahagia, anak yang paling bahagia atau siapa yang paling sedih gitu ya ketika orang tuanya nganggur. Tapi yang lebih penting adalah hasil regresi aku itu mengkonfirmasi bahwa respon anak itu berbeda-beda. Jadi anak-anak itu dampaknya tuh ada heterogenitas di hasil ini, dan hasil regresi ini membuktikan bahwa ternyata anak itu tuh terdampak, mau itu positif mau itu negatif, ke kejadian orang tua itu nganggur, mau itu makin sedih lah mau makin seneng terserah gitu, ada implikasinya ternyata. Nah, ini berdasarkan anak yang laki atau perempuan, dan ini misalkan ketika aku ambil contoh lagi yang paling tua lawan yang paling muda ya, jadi umur 15. Jadi untuk anak perempuan itu ketika ibunya menganggur, anak perempuan umur 15 tahun itu jauh lebih bahagia ketika ibunya nganggur dibanding anak perempuan yang umurnya 10 tahun. Dan juga misal untuk laki-laki yang 15, ternyata untuk unemployment bapak yang nganggur, ternyata anak laki-laki yang ketika bapaknya nganggur itu jauh lebih sedih daripada anak laki-laki yang umurnya 10 tahun. Dan kalau misalkan kamu perhatiin ini hasilnya tuh yang signifikan tuh dikit gitu kan. Cuman dan again hasil signifikan itu setelah diskusi banyak itu bukan hal yang harusnya bukan hal yang aku cari lah dalam tesis ini. Cuman setidaknya tesis ini mengkonfirmasi bahwa anak itu sifatnya itu beda-beda gitu ya. Dampak responnya itu beda-beda gitu, dan belum tentu responnya itu negatif. Jadi konklusinya adalah karena hubungannya itu bisa jadi it's malleable, hubungan antara kebahagiaan anak dan parental unemployment, aku nggak bisa konfirmasi hipotesis pertama
karena dampaknya beda-beda gitu kan. Ada anak yang lebih sedih, ada yang anaknya lebih senang ketika orang tuanya nganggur, dan itu pun dan again beda berdasarkan anaknya laki atau perempuan, orang tuanya yang mana. Tapi again aku nggak akan bahas kenapanya, karena itu bisa jadi paper lain gitu ya. Namun aku bisa menerima bahwa the second hypothesis, yaitu apakah efek ke anak itu beda-beda, itu betul. Jadi anak-anak itu punya respon yang beda lah gitu. Nah, ini relevan untuk diskusi kebijakan yang mana benefits of the welfare state itu untuk orang tua yang pengangguran should also consider benefitnya itu tuh untuk anak gitu loh, entah dalam bentuk apapun itulah, mau itu bantuan tunai kah atau apalah, terserah gitu kan. Karena kan ada juga orang yang ketika ada juga negara yang ketika ada orang masuk ke tahap pengangguran, benefitnya kan beda-beda ya. Ada yang dengan uang, ada yang dengan bantuan A, B, C, D, terserah. Nah, argumen aku adalah coba dalam diskusi pengambilan kebijakan, benefitnya itu ditambah untuk anak gitu ya. Nah, dari situ the psychological well-being dari anak itu bisa diintervensi ketika fenomena ekonomi seperti unemployment itu tuh terjadi gitu ya. Ini obrolan idealis, cuman aku rasa intuisinya tuh harus lebih ke anak itu tuh tolong dipertimbangkan gitu ya. Karena dalam kejadian ekonomi apapun, mau itu pengangguran kah atau apalah terserah gitu. Tentu banyak limitasinya. Studi ini subject to large standard error, ataupun bahkan ada desain lain yang lebih bagus atau dataset lain yang sekiranya aku nggak nemu bisa komplement studi semacam ini gitu. Nah, dan again ini studi yang cuman correlational dan should be treated with caution karena the direction of causality among variables itu bisa jadi punya argumen yang beda-beda dan dan argumen tersebut juga punya merit gitu ya. Misal apakah orang tua masuk ke tahap pengangguran itu karena emang bisa jadi terjadi karena mereka dari awal rumah tangganya udah nggak jelas gitu, karena rumah tangganya misal sedang berguncang atau apa, mereka memilih untuk menjadi unemployed gitu, which led parents to perform worse ketika mereka kerja gitu ya, stres di rumah, di kerja jadi nggak jelas, performa yang lebih buruk, terus masuk ke unemployment, itu salah satunya. Jadi bisa jadi ada struktur data yang harusnya lebih ideal lah daripada yang aku pakai gitu ya. Nah, ada juga bisa juga diargumentasikan sebagai ini kritik. Ini aku kritik skripsi aku juga banyak sih. Apakah populasi tersebut juga valid gitu untuk mengambil untuk sebagai referensi kebijakan publik di mana-mana gitu kan. Karena orang masuk pengangguran itu kan nggak random ya. Nggak ngacak gitu. Jadi there could be a selection bias into this, yang mana unemployment could be more pronounced in certain socioeconomic status than others gitu. Jadi ini permisalan aja, unemployment itu lebih banyak di kelompok yang rentan, kelompok middle class, kelompok miskin misal gitu, dibandingkan orang yang socioeconomic statusnya itu tinggi atau punya duit lah. Jadi menggeneralisasi dari sini bisa juga, ini argumennya bisa panjang. Nah, pun juga aku pakai data dari high income country dengan level social security benefits-nya itu besar gitu ya. Jadi orang yang masuk pengangguran itu nggak bisa ngasal dipecat, dan itu pun juga setelah mereka masuk pengangguran ada tindakan dari pemerintah yang mereka ambil gitu. Dan juga jadi di sini bisa diargumentasikan ada external validity nih kalau misalkan untuk kita ambil konklusinya untuk misal di negara lain.
gitu. Nah, tentang studi yang di masa depan, bisa jadi coba dites tuh the lagged effects of long-term parental unemployment ke dampak anak gitu ya, ke kebahagiaan anak. Apakah itu long term gitu kan? Intuisinya adalah unemployment itu kan luka mental gitu ya, yang permanen untuk individual yang mengalami gitu. Tapi apakah it extends the permanent effect ke anaknya juga gitu loh untuk long term. Dua, juga heterogenitas, the heterogeneous variation could also be explored dari mekanisme lain gitu ya. Kalau aku kan tadi mekanismenya adalah menggunakan dengan umur anak gitu. Nah, tapi bisa juga yang diinteraksikan itu the effect of income loss ke kelas-kelas ekonomi yang lebih bervariatif gitu kan. Karena kan there's this common wisdom di mana uang tuh sebenarnya emang bisa membeli kebahagiaan kok. Cuman dampaknya itu jauh lebih eksponensial untuk kelas ekonomi yang lebih bawah. Jadi kan respon kelas ekonomi orang itu kan berbeda gitu kan, in terms of their income and happiness. Bisa juga dengan instrumental variable gitu, kayak kemarin kan yang rame kan Shopee itu tuh massive layoff kan, ataupun nggak usah itu, bisa juga misal ada pabrik tutup gitu atau apa terserah. Either way, ada kejadian ekonomi yang mengakibatkan unemployment. Dari situ kita bisa we can trace the children's happiness. Nah ini, dan again, this is sort of the ideal research design, yang mana datanya ya unlikely to be there untuk ada gitu. Oke, dari aku sekian dulu. Mungkin masuk tanya jawab dulu kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Rian. Jadi untuk recall ini yang menjadi poin yang menarik tadi, sempat Mas Rian juga mention bahwa dalam menjalankan sebuah riset, signifikansi itu it may be important but not necessarily important gitu. Bukan hanya signifikansi yang kita cari. Ini biasanya banyak Mas Rian di kalangan mahasiswa mungkin yang terlalu hyper focusing on signifikansi, jadi kayak jadi lupa essence dari risetnya adalah menguji research gap, menguji research question yang ada, instead of dapat hasil yang signifikan kemudian signifikan dan something like that. Jadi sekarang balik lagi, apakah ada pertanyaan untuk Mas Rian? Pertanyaannya bisa kirimkan via chat box ataupun via mikrofon ya kalau nggak salah, dengan cara raising hand terlebih dahulu. Silahkan. Oke, kalau misal nggak ada, ini saya tadi mau konfirmasi Mas Rian. Ini tadi pakai fixed effect ya, fixed effect di level individu. Ini tadi kalau nggak salah ada 11 wave. Tadi ada exclusion ya. Exclusionnya itu apakah untuk orang tua yang pernah mengalami unemployment, atau tadi saya sempat ketinggalan karena koneksi saya nggak stabil. Itu apakah orang tua yang selalu employed itu dimasukkan ke dalam sampel? Iya, itu selalu dimasukkan juga untuk sebagai comparator gitu ya. Itu kan tadi kan ada sekitar 10.000 10.000 sampel gitu ya yang pernah mengalami pengangguran itu kan 300. Nah, dari 300 itu ada sekitar 40 yang dua-duanya pernah ngalamin pengangguran. Nah, ke pertanyaan Mas Anggi tadi, jadi ada sekitar 9.000 sekian yang jadinya bagian dari sampel yang nggak pernah mengalami pengangguran, yaitu full unemployment terus selama 11 tahun itu. Gitu. Oke. Jadi tadi saya sempat mikir kalau misal orang tua yang mengalami full employment di 11 wave tersebut,
jika dikenai fixed effect kan kemudian dampaknya within child itu kan pasti nggak ada variasinya sama sekali ya. Yang toh dia employed terus, nggak ada unemployment-nya sama sekali dalam tentang waktu tersebut. Jadi mungkin pertanyaannya mungkin apakah misal ada apa ya, ibaratnya ada hubungannya dengan apakah kemudian hasilnya jadi nggak signifikan atau hasilnya jadi yang seperti tadi ditunjukkan terkait untuk khusus orang tua yang selalu employed tadi. Sorry, ini pertanyaannya kurang lebih apakah anak yang orang tuanya full unemployment selama 11 tahun itu Employed jadi. it's sort of bias di outcome gitu ya dari hasil regresinya. Betul, kurang lebih seperti itu. Ya bisa jadi, cuman dan again, kalaupun apa namanya, ini aku nggak membaca banyak tentang situ ya, tapi mungkin jawaban aku bisa jadi. Cuman kalau misalkan argumen apa namanya ini terjadi karena jumlah apa ya, jumlah orang yang ada di unemployment, anggap aja itu treatment dan kontrolnya itu orang tua yang full di employment itu kan jumlahnya sangat bedanya jauh banget gitu ya. Nah, mungkin jadi ada jadi ada bias dari hasil regressionnya ya, mungkin beranjak dari situ kali ya Mas. Cuman it's sort of expected karena kalau misalkan jumlah pengangguran dan jumlah orang yang ada di full employment itu sama, pertanyaannya ini negara lu kenapa gitu kan? Betul, Yang ya. iya. Dan kalaupun kita misalkan cuman ngebandingin, tadi kan ada 300 orang yang unemployment gitu ya. Misal jumlah orang unemployment itu 300, yang employment-nya itu juga kurang lebih 300. Pertanyaannya adalah, kenapa dari 9.000 jadi 300 kan juga itu lebih fatal gitu aku rasa dari research design. Kurang lebih gitu kan Mas. Betul. Terima kasih buat responnya. Mungkin ada pertanyaan lain. Mungkin apapun itu nggak harus masalah teknikal ya. Mungkin masalah-masalah terkait dapat idenya dari mana, kok bisa kepikiran atau hal-hal. Aku mau nanya Mas Anggit. Aku Mas Anggit, Kisha, Mas Anggit. Kesya, silahkan Bu Kesya. Oke, thank you Mas Anggit. Pertama-tama thank you banget Rian, it's very interesting ya. Apa namanya, dan aku juga akhirnya nemu lagi yang pakai data UK. So it's I know like dealing with panel data UK one is challenging ya karena datanya sangat lengkap, aku yakin. Tapi kedua ya saking lengkapnya itu jadi another job ya buat kita cleaning dan segala macam. But anyway, it's very interesting and insightful juga buat teman-teman, dan jadinya aku jadi intriguing nih, pengen nanya, ini yang Rian pakai itu youth longitudinal survey atau household survey ya? Dua-duanya Bu. Jadi household itu yang mana ya? Aku lupa Bu. Maaf. Kan household survey itu kan awalnya Rian pakai dari tahun berapa ya? 2011 ya? 2009. Oh, 2009 kan berarti kan kalau BHPS itu terakhir 2009, dilanjutin Understanding Society. Kalau UK. Kalau household ya? Iya. Jadi ini kalau apa namanya? Jadi waktu itu tuh aku tuh ngegabungin 3 dataset lah kurang lebih Bu. Jadi data orang tua aku pecah jadi bapak sama ibu, terus aku ngikutin data ID dari youth survey gitu, yang mana youth survey itu kan misal ID-nya 001 gitu, terus nanti kan bisa di-trace gitu. Orang tuanya yang bapak ID-nya 002, ibunya 003 gitu. Jadi utamanya tuh data anak gitu Bu. Jadi tapi di dataset yang sama. Iya, di dataset yang sama. Enggak, tadi pertanyaanku pertama sih wondering aja, karena kan story-nya tadi kan unemployed, increasing likelihood buat orang tuanya juga unhappy gitu ya. So I was wondering if there was happiness information dari orang tua gitu.
Jadi kalau itu dimasukkan ke dalam model, apakah justru sebenarnya impact-nya itu dari unemployed orang tua is not actually direct, tapi it's more about happiness orang tuanya dulu gitu. Maybe some parents kalau unemployed dia biasa-biasa aja atau happiness-nya it's unchanged gitu. So what affects the mentality of children is not actually the labor market status, tapi tadi ya level mental status health issue-nya si orang tuanya. Jadi tadi sih wondering apakah informasi itu ada ya, dan kalau ada apakah pernah dicoba dikontrol, dan mau tahu aja apakah signifikansi dari status orang tuanya itu berkurang atau tidak gitu. Itu satu. Nah, yang kedua sebenarnya mau ngelanjutin dulu sebelum ini banyak. Sebenarnya aku pengen banget diskusi hari ini. Nggak tahu ya Mas Anggit ya, aku pokoknya lempar aja dulu ya pertanyaannya karena curious banget. Yang tadi juga Mas Anggit bilang kalau orang tuanya nganggur terus. Nah, tadi yang sepemahaman aku Rian makainya full cross section ya, bukan panel ya Rian. Itu sorry, nah yang model full cross section itu tuh cuman sebagai gambaran aja. Oh, ada dari well-being function sampai berujung ke fixed effects tuh formulasi model ekonometrinya tuh gini. Cuman ujung-ujungnya aku cuman pakai hasil dari fixed effects doang. Oke, jadi pakai panel. Iya. Kemudian kalau boleh tahu informasi menganggurnya itu kalau di BHPS yang pernah aku pakai itu kan dia ada tanggal ya. Tanggal kapan menganggur atau itu. Kalau aku ya tadi mengcounter argumennya bahwa orang tua yang selama observasi itu menganggur, menurut aku itu justru makin severe ya. Kita nggak bisa anggap itu fixed effect karena justru di situ ada heterogeneity. Kenapa ini orang stay unemployed gitu? Karena kalau dulu aku sama supervisor tuh orang-orang yang nggak punya motivasi, yang motivasi kan unobserved gitu. Nah bisa jadi adalah orang-orang yang itu yang nggak pernah balik ke labor market atau nggak pernah balik ke employment, dan bisa jadi ada juga yang sebenarnya kick out. Jadi dia udah kayak udah give up looking for jobs gitu ya. Jadi dia juga nggak unemployed, jadi give up. Jadi tadi sebenarnya mengangkat ke isu di awal kan Rian juga dari literaturnya kan ngangkat topik scaring ya. Sebenarnya kalau dari datanya UK itu panel setelah singkat aku ya, karena kalau pakai BHPS itu ada kapan mulai, kapan selesai gitu. Nah, justru mereka yang long term unemployed itu more scarring. Nah, itu tadi. Jadi sebenarnya aku lebih tadi tuh kepikiran nggak nganalisis tuh instead of kejadian unemployment ya, lebih ke duration-nya. Gitu. Karena kita potret orang tua yang baru nganggur 2 bulan dengan 2 tahun atau 11 tahun, it's kind of have different impact kan gitu. Mentality orang tua juga mungkin beda. Oh, gue baru kepecat 2 tahun 2 bulan yang lalu ya, tadi mungkin time effect-nya itu masih overpower mentality effect gitu. But once they become unemployed 10 years, nah itu udah mulai tuh, wah kok gue nggak dapet gitu kan. Itu kedua sih Riana. Sama yang ketiga, tadi juga intriguing banget kan, pastinya mereka dapat UB ya, unemployment benefit or even insurance kalau mereka contributing gitu. Nah itu ada nggak ya di datanya, dan ya tadi sih kalau ada pernah coba dimasukin nggak bahwa mungkin mereka yang punya UB they kind of more coping with the situation gitu. Jadi karena mereka punya kayak ibaratnya bumper atau cushion selama mereka unemployed gitu. Mungkin itu dulu sih. Oke, banyak nih ya. Cuman nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Tapi ya mungkin untuk semua jawabannya aku sebelum aku tuh waktu itu juga waktu mau nulis, aku diingetin sama supervisor aku. Singkat cerita dia bilang, Mas, ini tesis S1 doang kok. Terus sama dia juga jadinya diingetin lah, kamu selesaiin tesis saja. Pertanyaan ambisi apapun yang kamu mau itu bisa aja buat kamu master aja sono gitu kan. Nah, jadi singkat cerita banyak hal yang sebenarnya mau aku juga yang Bu Kisha sampaikan itu itu untuk jenjang yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya kalau nggak aku sengaja nggak aku masukin gitu karena diingetin sama supervisor, Mas, yang penting tesisnya selesai gitu kurang lebih. Nah, yang pertama tuh pertanyaannya tentang apa tadi durasi pertanyaan kedua dulu deh, yang durasi unemployment.
Gimana Bu? Maaf. Iya, ya, yang durasi. Yang pertama tuh Oke, tadi tentang kenapa nggak happiness si orang tuanya. orang tua. Oh ya, sorry. Nah, emang itu sengaja nggak apa namanya? Kalau nggak salah sih nggak aku masukin ya, atau mungkin ketangkep di formulasi yang GHQ itu. Eh, tapi either way, mau aku masukin ke model atau enggak, jujur aku kontrol variabelnya tuh banyak banget gitu ya. Dan emang beberapa model pun nggak beda model, beda sets of control variablesnya. Tapi either way, emang aku sengaja nggak fokus ke happiness orang tuanya dulu gitu, karena menurut aku sengaja bikin tesisnya sesimpel mungkin dalam sini, yaitu apakah kalau orang tua nganggur itu anak terpengaruh gitu. Tapi ya dan again sumber sumber dampak dari variabel lain bisa emang banyak juga gitu, yang mana nggak aku masukin ke model ya gitu, entah dari kondisi kesehatan mental orang tuanya ataupun durasinya. Nah lanjut. Nah ini sebenarnya cukup nyambung sama pertanyaan Bu Kisha yang kedua, yang tentang durasi unemployment-nya itu. Sebenarnya bisa aja dibikin interaksi, apakah the longer unemployment itu it sort of memberikan dampak yang lebih lama gitu, mau untuk orang tuanya sendiri atau anak, durasi unemployment-nya itu ya. Cuman balik lagi, ini aja dari sekian, aku tuh awal data 11 tahun itu tuh sampel aku kurang lebih ada 500.000 gitu kan. Jadi aku potong 10.000, terus dapetnya yang unemployment-nya itu tuh cuma 300-an anak gitu ya. 300-an anak yang mengalami unemployment. Ya, kurang lebih 300-an lah yang mengalami unemployment itu. Nah, jadi kalau aku misalkan ambil interaksi lagi gitu ya, seberapa lama unemployment itu ke dalam data, aku berani jamin itu jumlahnya sangat kecil gitu, dan aku nggak, at that time aku nggak tahu gimana caranya how to treat this data gitu loh, dan komparatornya gimana aku bisa justify the validity of motong sedemikian data dan dibandingin dengan komparator yang jumlahnya jauh lebih banyak gitu, ataupun sekedar membandingkan orang yang dipengaruhkan lebih lama ke orang yang menganggukan cuman hitungan bulan gitu ya. Seingat aku cuman bisa ngambil berapa lama unemployment-nya itu dari antar wave aja. Jadi misal di wave 1 unemployed, wave 2 employed, udah artinya cuma setahun gitu ya. Aku nggak ingat ada variabel yang spesifik tentang kapan dia masuk pengangguran atau kapan dia selesai pengangguran gitu ya. Dan dari situ, kalaupun ya itu kan kondisi ideal ya. Dan waktu itu aku juga jujur aku baru belajar data cleaning. Jadinya di situ pun aku kalau nggak salah aku bilang sih ke supervisor aku, ini kayaknya nggak feasible nih kalau saya masukin gini gitu kan. Karena kemampuan data cleaning saya pun juga kemampuan ekonometri saya. Kebetulan supervisor saya itu S2-nya tentang ekonometri gitu kan. Jadi dia ngomong panjang lebar, udah kalau yang ini ribet nggak usah gitu kan. Kamu belum cukup ini juga kamu tesis S1 kok gitu. Ingat aja udah, kalau kamu mau buat nanti aja gitu, kamu belajar ekonometri dulu gitu. Itu pun juga, oh ya udah saya ngangguk aja bagian situ. Yang pertanyaan ketiga apa ya Bu? Maaf ya. UB tadi bisa di-identify nggak ya dari data ya, ada rumah tangga itu dapat atau orang tuanya tuh nerima UB atau UI gitu. Ya itu kalau nggak salah di dataset itu ada ya, cuman nggak begitu dijelasin apa yang mereka dapat gitu ya. Jadi dari lihat-lihat data, aku memutuskan untuk oh ya udahlah nggak usah gitu. Tapi memang waktu itu jadi sempat poin diskusi di mana karena aku nulis tesis yang di Belanda itu kan singkat cerita benefitnya tuh luar biasa besar gitu loh. Sedangkan di Inggris itu kalau nggak salah tuh beda-beda gitu loh. Nah yang bagian karena aku nganalisanya satu negara gitu, buat aku
ini kayaknya nggak sempet juga nih buat nyari tahu ini benefitnya apa aja gitu ya. Karena kan di singkat cerita di sini jauh lebih politis lah gitu. Tentang packagingnya mungkin itu mungkin aku salah bagian situ. In short aku nggak baca banyak dan aku memutuskan untuk ini kayaknya nggak feasible kalau pakai dari data UK untuk explore the benefit package dari data itu tersebut gitu loh. Jadi kan aku harus baca yang negara lah, apa namanya benefit dari negara dan juga apa yang bisa ditampilkan di dataset. Kurang lebih gitu. Jadi tiga rujukan dari Bu Kisha ini setidaknya semua pernah aku obrolin, cuman Bu Gojong nggak usah gitu. Singkat cerita gitu. Gitu. Ya buat S2 S3 lo aja Rian. Waduh. Apa disclaimer apa cleaning data 1 bulan untuk data panel 11 tahun tuh kamu udah hebat banget sih. Terima kasih, waktu aku 25 tahun data itu 1 tahun Rian. Jadi ya you did excellent sih. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Gisha. Jadi Bu Gisha ini lebih ke arah ini ya, mekanisme how actually unemployment itu mempengaruhi happiness si anak itu tadi. Benar sih, karena biasanya kan kita maunya lihat yang intermediate outcome dulu ya, daripada kita lihat outcome langsung ke akhirnya. Ini juga saya belajar nih kira-kira teknik-teknik ekonometrika gitu dari Bu Gisha. Oke, tadi sempat, oh ya ini, Mas Alar kan ada pertanyaan ini, ada Rezain. Silahkan Mas, langsung aja. Ya, halo Mas Rian, mau tanya juga, mungkin nggak teknis Bu Kisha ya, beda level. Cuma saya tertarik gitu ya terkait. Tadi saya menikmati lah apa presentasinya karena topiknya sangat amat barang baru gitu kan untuk di UGM. Nggak pernah dengar atau mengkaji seperti ini, terlepas datanya juga sangat amat langka. Tadi cuma di mana itu di UK sama di Spanyol ya, di mana? Jerman ya. Jerman. Ada yang kayak seperti ini. Cuma apa ya? Tadi kan di awal tuh dijelasin ini ya terkait ada 2 trade off gitu antara waktu untuk anak atau materi untuk anak. Cuma di studinya ini aku penasaran gitu, kenapa nggak ada singgungan tentang materi ya kalau saya nggak salah gitu. Jadi benar-benar cuma waktu dan anaknya gitu. Apakah ada titik baliknya gitu ketika mungkin aku dalam bayanganku sih mungkin ini agak asbun gitu, cuma ya siapa tahu misalkan orang tuanya dia memilih pengangguran gitu ya, tapi dia udah kaya banget gitu, jadi anaknya lebih bahagia gitu. Tapi atau mungkin bisa sebaliknya atau seperti apa gitu. Nah itu ada nggak mungkin kajian sebelumnya atau mungkin perlibatannya gimana, tadi kurang notice, mungkin ada yang kelewat. Cuma intinya sih ada titik baliknya nggak sih sampai dia mungkin pernah sampai pengeluaran setinggi apa, jadi asumsinya dia punya tabungan yang banyak, jadi ketika dia resign atau di PHK tidak bekerja lagi, anak menjadi senang atau anak menjadi sedih, seperti apa. Bisa jadi anaknya sedih karena emang benar-benar orang tua nggak bekerja, yang benar-benar juga nggak punya tabungan yang cukup gitu, jadi anak-anak sengsara juga gitu kan. Tapi bisa juga anak senang karena orang tua milih buat gak kerja tapi punya tabungan gede gitu ya. Atau nah ini dia gitu sih, penasaran sih. Nah itu kan lebih berarti pertanyaannya lebih ke apakah dia masuk pengangguran volunteer, maksudnya endogen atau eksogen lah gitu, apa dia dipecat atau dia yang memilih untuk resign, kurang lebih gitu ya. Dan dampak dan apa namanya kalau dari takaran apa namanya tabungan gitu ya, itu pertanyaan yang menarik. Cuman dan again aku yakin nggak ada data di dunia yang ada gitu kecuali yang bisa komplement pertanyaan tersebut ya. Nah tadi awal-awal juga jadi ya tapi di data Jerman itu sebenarnya ada variabel yang menjelaskan apakah nih orang unemployment karena dia resign atau dia kena PHK gitu atau dipecat gitu, terserah. Nah yang meneliti itu dari University of Melbourne kalau nggak salah, dan dia spesifik membedakan apakah dampak dari endogen atau exogen unemployment itu beda, dan jawabannya adalah orang yang masuk unemployment dari resign itu singkat cerita lebih bahagia lah, dampaknya lebih minimal lah kurang lebih.
dibanding orang tua yang masuk unemployment karena dipecat gitu. Nah, waktu itu kenapa aku nggak pakai data Jerman, itu karena datanya tuh restricted. Jadi untuk nulis tesis ini, satu-satunya pilihan aku tuh untuk pakai data dari UK gitu, yang mana itu sendiri udah ribet gitu. Jadi nggak banyak nyari tahu yang lain sih. Cuman setahu aku tuh cuman ada 2 data itu doang. Tadi kok nggak salah nanya juga ya tentang investasi waktu, apa namanya, bisa derive jumlah investasi waktu ke anak ya, Mas Hare atau Alha kan Ya ya? itu Atau juga sedikit tinggung itu. Gitu. Oke. Mungkin dia kerjanya berapa lama sih dalam sehari, jadi Iya. sisanya itu bisa ada buat anak. Waktu itu aku mau sempat nulis dari premis itu, tapi spesifik ke apa namanya, data dari ibu gitu, karena ibu kan dianggap ya dari data pun juga bisa dijelaskan gitu bahwa women in labor itu kan lebih sayangnya lebih minim ya daripada laki-laki gitu. Jadi dan premis di mana ibu itu yang ngurus anak gitu, itu tuh sebenarnya masih kuat di mana-mana gitu kan. Nah, dari situ ada sebenarnya satu studi pakai twin fixed effect itu, twin atau sibling fixed effect, itu di mana dia pakai justifikasi mikro berdasarkan asumsi dari jumlah investasi waktu ibu ke anak gitu, dan itu matematikanya ribet banget. Waktu itu aku masukin ke proposal kalau nggak salah ke supervisor, terus sama dia, ini cara ngitungnya salah gitu kan. Coba kamu benerin lagi, baca sini. Itu seminggu aku kurang lebih seminggu lah aku cuman apa namanya, ngebuka nurunin rumus matematikanya aja tuh kan. Nggak kuat lah, terus gue bilang, Mas nggak jadi gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa gitu kata supervisor kan, udah cukup pakai fixed effect, nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya bisa aja model model mikronya itu diambil untuk justifikasi ekonometrinya nanti. Cuman dan itu pakai twin fixed effects, cuman buat aku itu susah banget, matematika aku jujur aja aku nggak cukup gitu, dan aku cuman pengen selesai gitu kan tesis ini. Supervisorku pun juga bilang gitu, jadi nggak aku lanjutin gitu. Oke, sudah terjawab Mas Alher kan? Tadi ada 2 poin ya tadi. Terjawab kok, aman. Oke, sip. Oke, last call. Apakah ada pertanyaan lagi? Jadi kayaknya saya lihat ada yang resen lagi, tapi terus dicabut gitu, atau mungkin kepencet gitu kali ya. Oke, last call. Kalau tidak ada, 5, 4, 2, 1. Oke. Kalau misal tidak ada, saya ucapkan terima kasih Mas Rian atas paparannya gitu. Terima kasih. Maaf, ini Ya. Aku ada setidaknya satu slide lagi deh untuk Oke. teman-teman, saja buat yang sedang nulis skripsi atau belum nulis skripsi gitu ya, buat nanti. Bentar, mana ya? Sorry. Ini nggak muncul. Ini dia. Oke. Oh ya, ini buat teman-teman aku saranin sumpah bikin jadwal dengan supervisor. Ini jadwal aku nulis cuma 2,5 bulan, sekitar sebulannya buat beresin data doang gitu. Cuman singkat cerita, kalau mau nulis tesis, bikin jadwal dan pastiin dosen pembimbing juga berani komit dengan jadwal yang kamu bikin gitu. Ini contohnya, ini nanti bisa ya slide aku di share juga nggak apa-apa ini. Dan juga buat teman-teman yang tertarik, ini aku promosi aja biarin yang tentang Silakan. tentang mental health economics ataupun juga health economics gitu, karena ini menurut aku topiknya sangat asik banget gitu. Kayak buat teman-teman yang suka bola gitu, misal apa sih dampak nonton pertandingan bola dengan probability dari kecelakaan naik mobil gitu kan.
karena kan asumsinya kan nonton bola itu kan emosional gitu kan dan segala macam. Terus apa sih dampak negatif dari kebahagiaan gitu misal, ataupun kalau misal ada teman-teman ada sempat dengar cerita teman SMA gue hamil waktu SMP gitu atau apa terserah gitu, ada nggak sih dampak long termnya untuk anak perempuan yang hamil di umur muda gitu, ataupun bisa tentang isu perselingkuhan gitu, apa sih determinan dari apa namanya dari a divorce gitu, walaupun selingkuhnya ketahuan, cuman apa sih yang menghambat perceraian gitu, apa sih determinan lain gitu, ada nggak sih unmet demand untuk end of life conversation gitu, atau topik yang lebih upbeat gitu, lebih simple gitu, makan buah tuh menimbulkan happiness nggak sih gitu. Sebenarnya banyak banget, ada juga di Genoeconomics tentang ada nggak sih orang kan bilang keluarganya kan entrepreneur semua, dia pasti sukses gitu. Nah dari situ kan pertanyaannya, ada nggak sih genetic variance dan trait entrepreneurship. Jadi sebenarnya health economics atau mental health economics itu luas banget dan asik banget. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nulis skripsi ya mungkin mau baca-baca kali. Udah gitu aja. Oke, terima kasih. Ini ada tips tambahan tuh dari Mas Rian. Cuma saya mungkin juga mau ngasih tambah tips ya. Ngomong tentang perselingkuhan itu sebenarnya banyak sekali yang bisa kita kelola jika datanya tersedia gitu. Dalam khusus di Indonesia sulit sekali untuk mendapatkan data yang lengkap dengan biaya yang serendah-rendahnya. Itu yang bisa saya sebut yang paling banyak untuk health itu ya AFLS paling-paling sama demographic health survey. Dari dua itu sama dari World Bank biasanya itu yang gratis. Jadi kemungkinan teman-teman kalau mau skripsi yang gratis gitu ya, karena pasti kita suka yang gratis-gratis itu dari 3 dan yang mikroekonomi seperti itu. Iya betul. Oke, itu aja. Betul, ada data poligami Bu Kisya. Tapi kalau perselingkuhan kayaknya sulit ya. Ini nanti ditanyain apa kan? Berselingkuh hati Mas kalau Ada datanya di Hong Kong kalau nggak salah. Ya studinya tuh di Hong Kong. Wah, Data yang nggak tahu gratis atau enggak. saya bingung itu desain surveinya gitu nanti expose-nya sambil nontonin pernah gitu. Iya, soalnya topik-topiknya asik-asik banget dan itu nyangkut tiap hari gitu lah. Apakah duit membeli kebahagiaan? Jawabannya ya dah gitu-gitulah. Oke, siap. Betul sekali. Berarti kita tutup sesi tanya jawabnya dengan berakhir sesi tanya jawab, berakhir juga sesi mikroekonomik dashboard pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat Mas Rian atas paparannya dan tambahan tipsnya gitu. Saya pikir pasti sangat bermanfaat buat saya sendiri atau teman-teman semua juga. Kalau begitu ini saya tutup atau saya kembalikan lagi ke Alhar? Gimana? Langsung tutup aja Mas. Oke, ya udah kalau begitu saya tutup sesi mikroeconomic dashboard pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Rian, terima kasih Bu Kisya selaku koordinator, juga terima kasih Mas Alharkan tadi yang sudah memimpin di awal. Sekali lagi saya tutup sesi pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman semua. Ya, kasih Mas Anggit, Mas. Kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Anggit. Terima kasih semuanya.